Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunda Kalong, ketemu lagi dengan channel yang sama di acara yang sama. Meskipun kali ini saya diminta untuk mewakili sementara kekurangan dari kru-kru yang lain. Bukan gitu ya Kang Yen ya? Ngale. Jadi saya di sini bersifat sementara, hanya saling membantu aja karena Kang Asep sama Kang Jena tidak masuk. Jadi saling mengisi aja, mungkin tepatnya kayak gitu. Pada kali ini saya dan tim ditemani Kang Ian seperti biasa dan Kang Ale ingin mengungkap sejarah dari pintu air yang pertama ini, pintu air 1 yang ada di daerah Sukarame, daerah Kabupaten Garut. Yang konon katanya cerita masyarakat di sini tuh banyak terdapat keganjilan-keganjilan. Yang salah satunya itu dulu di sini nih, sebelah sini terdapat rumah untuk penunggu pintu air di sini itu. Jadi untuk istilahnya yang jelasnya mungkin di sini tuh fasilitas rumah untuk seorang penjaga pintu air di sini bersama keluarganya. Tapi 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai berkali-kali nggak ada pernah yang betah meninggali tempat rumah yang ada di sini. Namun kini hanya tinggal puing-puingnya saja, mungkin pondasinya masih ada mungkin di sekitar sini nih. Kelihatan kamera. Nah seperti itu. Jadi apa sih kendalanya? Mereka itu yang para penjaga pintu air yang ada di sini itu terdapat gangguan secara mistis. Salah satunya setiap kali dia mau memasak, ngelihat tempat-tempat masak air atau masak nasi, jadi semua tempat-tempat yang ada di dapur itu diisi oleh sosok ular, yang dimana ular itu berwarna hitam, kelam gitu kan. Adapun berbagai ukurannya dari ada yang sebesar ini sampai yang sebesar betis orang dewasa, bahkan sampai ada katanya kalau malam-malam di tengah rumah itu kan ada yang sebesar pohon kelapa. Maka dari itu setiap penjaga yang kerja di sini tuh nggak pernah betah karena gangguan-gangguan makhluk astral tersebut. Pada malam hari ini insya Allah kami tim Sunda Kalong bersama Kang Ale dan Kang Ian mau mencoba mengungkap siapa sih sosok pengganggu tersebut. Karena mungkin kami bilang pengganggu itu karena sangat mengganggu aktivitas kelancaran buat kepentingan umum ya Kang ya. Mudah-mudahan tujuan kami itu bukan mau menantang ataupun apa, hanya ingin menggali sejarah kenapa sampai terus diganggu ya Kang ya. Sampai akhirnya kan mereka itu pada nggak betah, sampai akhirnya terbengkalai pada nggak mau tinggal di sini. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa mengungkap sosok-sosok makhluk pengganggu yang ada di pintu air 1 tersebut. Mohon doanya ya dari semuanya, mudah-mudahan kami dan tim selalu selamat, amin, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta Anda pun sekalian sahabat-sahabat subscribe ataupun yang baru mampir, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan selalu berkah dalam subscribe-nya, selalu dilapangkan rezekinya, selalu sehat dalam keadaannya. Ya Kang. Ya. Baiklah Kang, bisa kita mulai Kang? Ya, takutnya keburu malam ya. Sahabat tim Sunda Kalong, alhamdulillah setelah Kang Ian dan Kang Ale mengontrol lokasi buat mediumisasi atau menggali cerita-cerita masyarakat yang seperti tadi saya jelaskan, alhamdulillah mungkin kami menemukan lokasi yang cukup aman. Gimana Kang tentang lokasi yang buat mediatornya, aman nggak Bang? Aman, kayaknya aman ini, soalnya makhluk-makhluk tersebut sudah mulai mengintai ya. Ini coba dikontrol buat kru-kru yang lain. Ini soalnya banyak siluman ya. Jadi energinya cukup sudah terasa sampai tangan saya Kang sebelah kiri ini udah mulai merinding nih. Energinya cukup kuat, tapi insya Allah bahwa kita harus yakin, bahkan harus selalu yakin tidak ada daya dan kekuatan selain karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu berzikir, terus berzikir isi dalam hati,
insya Allah setan apapun takkan bisa mengalahkan kita semua, insya Allah. Gimana Kang Ian, cukup aman Kang Ya, lokasinya? cukup aman. Jadi kru ya siap jaga takutnya dia lari, soalnya sosok siluman ular yang ada di sini, penunggu di sini ya. Nggak cukup jauh, coba sebelah sana pintu airnya tuh bisa dibantu untuk lighting. Jadi pemirsa sebelah sana, jadi kami tadi berputar-putar cari tempat yang aman buat mediator, karena kami paling mengutamakan keamanan mediator tersebut. Jadi alhamdulillah Kang Ian sama Kang Ale ini menemukan lokasi yang cukup aman. Insya Allah. Insya Allah, mohon doanya dari semua, mudah-mudahan kami semua selalu sehat dan selamat dalam perjalanan menuju siar misteri ini. Ya. Gimana Kang Ian, bisa mulai aja? Kita mulai aja. Buat mediator Kang Iman. Ya. Ini kami namanya Kang Imam, insya Allah mencoba berinteraksi sama Kang Ale, sama Kang Ian. Hilangkan rasa takut, rasa sok mungkin. Sekali lagi saya jelaskan kenapa mediatornya ini aja, karena seperti yang saya kemarin sudah bilang, karena tidak bisa kita harus sembarangan ngambil mediator dari sembarangan orang, karena butuh pelatihan yang secara khusus. Mudah-mudahan mediumisasinya ini berjalan lancar ya. Pemirsa, Kang Ian sama Kang Ale mencoba menarik energi-energi yang ada di sekitar pintu air ini. Kami mohon sama kru yang ada jangan mengosongkan hati dan pikiran, karena energinya terasa cukup kuat. Mediator sudah masuk. Assalamualaikum. Jaga. Assalamualaikum. Kang Ale coba menenangkan sosok mediator itu. Assalamualaikum. Mohon berwaspada buat semuanya. Kita tenangkan dulu tenaganya biar gak terlalu fokus. Kang Ian coba menenangkan sosok dari mediator tersebut. Biar gak terlalu galak dianya. Ya, insya Allah. Ya, dulu. Saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Oh, nungkan lantip. Lain yang ngeganggu kan dia ngkuring yang ngapal ya sejarah pertempatan ini dia. Juga ada informasinya gitu. Yang lain jaga di sini ya takut. Dan saya Elektro satu tunggu. ini bisa dibilang ini siluman. Ini sosok apa Kang? Kayaknya ini siluman ular. Anjun, Ini yang makhluk orangnya. ke mediator ini sosok siluman ular. Kalau sampurasun simkuring dongkap ke dia lain pada ngaganggu. Aing apal di pertempatan gitu, baheulana sok kita ngobrol. Oh, kita tenang. Kita tenang sok. Jadi Kang Ale coba menenangkan Sok kita tenang. sosok yang masuk ke tubuh tersebut. Oh, kita tenang. Oh, kita tenang. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Iya, naon ke dari. Saya maksudan naon?
Jadi maksud kami kedatangan ke sini hanya mengungkap sejarah dari pintu air tersebut ini, Kang. Jadi yang apal ya patan-patan baheulana kumaha ieu pintu air. Zaman naon gitu ya. Hah? Anjeun anu penunggu di dieu. Jadi Kang Ale bertanya, kamu penunggu di sini? Dia bilang iya. Baheula teh tempat naon ieu teh? Hah? Baheula aya imah di dinya. Jadi urang teh ngungkap gitu sejarah baheula aya penunggu di dieu gitu. Nu istilahna mah nu sababiah nah yang nu gawe di dieu ku anjeun digangguna gitu. Jadi sosok ular itu yang masuk ke tempat nasi, ke ember itu Anda ya? Boleh tahu siapa nama Anda? Kami tidak bermaksud apa-apa, hanya mengungkap sejarah dari pintu air tersebut ini. Anjeun saha di dieu? Loba. Sosoknya seperti ular semua ya? Ada yang lain, sosok yang lain? Kumaha wae aya sosok naon wae di dieu? Oh, jago gede. Genderuwo. Jadi Jadi keneh. sahabat, dia bilang selain siluman ular yang di sini itu terdapat sosok genderuwo gitu kan. Boleh tahu siapa nama Anda? Hayang apal ngaran anjeun saha ieu? Siapa? Nyimas. Nyimas siapa namanya? Nyimas naon anjeun teh nyimas tungkul atau nyimas naon? Nyimas tungkul. Jadi dia berkata katanya Anjeun waktu awewe saya tanya berartinya. siapa namanya, Nyimas katanya. Jadi dia sosok perempuan. Oh, kalau diganggu deui nya. Terus lain anu gawe ka dieu gitu jadi ngaliwat teh diganggu ku anjeun atau ku balan anjeun. Hah? Jadi Anda di sini sebagai ratunya ya? Lain. Saha ratuna itu dia? Ratu atau raja? Ratu. Saha Siapa namanya ratunya? Kenapa Anda takut? Jadi Anda hanya selirnya atau penjaganya? Jadi mah sosok jayul kan. Nyimas ini sosok penjaga dari pintu air tersebut. Terus kenapa maksud Anda sering mengganggu, menampakkan sebagai ular di rumah penunggu air ini? Resep. Atuh resep mah ka bangsa anjeun ya ka bangsa kaula. Loba mun bangsa anjeun oge. Terus apabila penunggu rumah itu rajin sholat, rajin mengaji, apakah Anda bisa mengganggunya? Bisa. Oh, jadi pemirsa, Jelema nu kumaha wae nu ku anjeun bisa diganggu teh. dia bilang kalau orang tersebut sedang kosong pikirannya atau sedang ngelamun, dia bisa mengganggu. Tapi ketika seorang penjaga itu sedang sholat atau sedang berzikir, dia tidak bisa mengganggunya. Kan diciptakan teh orang teh anjeun keur ibadah lin. Hah? Aing mah harap anu ka itu. Oh. Ya, jadi orang teh kan yang anjeun teh sarua keur diciptakeun ibadah lain teh kaganggu, gitu teh diganggu. Terus bisa Anda jelaskan Nyimas, di sini tuh dulunya tempat apa sebelum dibangun bendungan air? Istana. Oh, jadi istana ular. Terus Anda merasa terganggu karena dibangunnya bendungan ini. Oh, jadi sahabat, dia bilang diganggu. Oh, dia bilang dulu di sini tuh istananya ular, berhubung dibangun pintu air, jadi dia merasa terganggu mungkin kayak gitu. Tapi kan beda kepentingan manusia sama kepentingan anjeun. Jadi maksud kami itu saling
saling tidak mengganggu. Kami tidak mengganggu, Anda pun di alam Anda tidak. Terus apa yang membuat Anda terganggu? Eta harus dan aing bangun ke hari itu. Oh, dibangun dengan dibangunnya pintu air, Anda merasa terganggu. Ya bangsa kau lagi butuh atuh. Aing jamak dari ku aing dah. Oh gitu. Oh ada orang sebugan naon da ukur kadihan silaturahmi lain dekat juga jaten. Kula mah. Aing apa kapan-kapan. Heeh. Jadi Nyimas, apakah Anda tahu emang benar dulu di sini tuh sebuah situ? Terus proses apa sebelum terjadinya hilangnya situ di sini? Karena aku seharian di barang. Enggak ka bangsa kau lagi butuh atulin. Jadi kan masyarakat butuh pengairan ke bawah, saling berbagi dengan masyarakat yang lain agar kami bisa mengairi sawah. Begitu kan ya? Aya saha di dieu teh loba. Apaan? Gitu. Oh kaula kadi lain kaganggu, lain kanggo jajatan da kaula mah sabugan naon di Aing dikeluar bat aing jangku bat. Oh, sampai salam bersilaturahmi gitu. Wah, Terus berapa orang yang udah menjaga pintu air ini di rumah yang Anda ganggu itu? apaan? Jadi banyak dan nggak ada yang betah karena gangguan ular ini ya. Aing ganggu anu kadari ku aing ganggu. Gitu. Apakah tepat di bawah bendungan air istana Anda itu? Aing ya anak aing teh di istana. Sia dilarang. Ada bangsa kau lagi butuh atuh. Jadi dia katanya merasa terganggu dengan dibangunnya bendungan ini. Naon sia eta panas aing. Oh, Kang Ale coba menenangkan sosok Tenang. dan Kang Ian menjaga di belakang. Menjaga untuk makhluk-makhluk yang lain agar tidak masuk ke tubuh mediator. Kaulah yang ampar informasi ka dieu teh. Hanya ingin tahu informasinya aja. Siluman apa aja yang ada di rumah itu kan. Sampai akhirnya nggak ada yang betah menjaga pintu air ini. Ku bisi mah nu karumpak nu katajong ku bangsa kaula nya campura we. Masa aing loba anu sia di parah. Da wajar atuh jeung sakapangi di bangsa anjeun mah coba mun kapangi ku kaula meureunnan. Urang teh turuk salam kumaha. Tapi jambal sarua. Oh da Sariang. sarua kabeh jelema ge bangsa anjeun ge meureunnan sarua we aya nu jolim, aya nu bagel, aya nu ahli Apa? ibadah gitu. Anda sosok jin. Jadi jelmaan ular. Apa Anda ini Nyimas jelmaan ular? Jadi dulunya Anda ini melakukan pesugihan terhadap ular gini. Iya. Aing di bawah orang lain. Oh, jadi Anda semacam kutukan gitu ya. Jadi sahabat dia bilang dia ini dari dulunya udah sesosok sebelah manusia ke bawahnya ular. Seperti itu ya Nyimas ya. Kangen coba informasi cukup dari sini. Gimana Kang Yan? Informasinya dari Nyimas ini. Oh, saya mantap. Atur nuhun nya informasina, hah? Ya sok Dek naon deui apaleun anjeun anu di ka dieu? Sok atuh, grok anjeun panggilna. Sok, nah atuh. Jadi beliau bilang dia akan memanggil sosok temannya ini yang akan masuk ke tubuh mediator ini. Entah nu senang gitu ulah. Mudah-mudahan kita bisa menggali informasi yang lebih detail lagi dari temannya tersebut. Dia ini kan bilang tadi siluman ular, jadi dari semenjak dilahirkannya dia udah separuh manusia,
sebarunya ular. Jaga. Wah, sahabat, sosok yang kedua ini lihat ya, sahabat. Kali bisa dibantu kali. Eh, kita ataupun kami ke sini cuma mau berinteraksi aja atau silaturahmi. Bisa disebutkan nama Anda? Anjen balan tadi norai. Bisa disebutkan nama Anda? Mestilah anjir dia. Berabad-abad. Ada jaga. Pak, tahun nyerang, apa? Terus tiap sosok penjaga di rumah ini diganggu, apakah itu anak buah Anda? Nah, perasuri anjen, ha? Apa maksud dan tujuan Anda ke sini? Gitu. Kami tidak takut karena kami hanya takut sama Allah. Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan bumi dan langit. Anda kenal dengan nama Allah? Anda kenal dengan nama Allah? Tahan nafas. Allah. Ya, iya tahan nafas. Awal lain dekat jak. Aduh jajaten, hayang apa? Jadi, sahabat, cukup seru ketika beliau menyerang saya. Saya ditransfer energi dari Kang Ian. Alhamdulillah, Allah masih. Oh, kadia minta nanti, Iya, Pe. gitu, Cing. Ya, tempat lain. Di mana hayang apa di mana sini? Siapa nama Anda? Itu. Minta talantip diuk sok. Lanjut hebat tuh. Kuat anjeun hebat sok diuk teh. Dan lain nek ajak ngadu jajaten nganjeun. Hah? Hampura, ada lain ngeganggu yang apa informasi. Lantik. Ngobrol. Kangen kalau dia nyerang tahan napas aja. Anjir masuk lele dia teh. Balansi itu tadi norai. Anjir teh saha? Ganggu eta takut kena. Oh, gitu. Kameramen. Ade jaga kameramen. Dibantu semua kru, jangan pernah kosong pikiran dan hatinya. Ayo berzikir. Karena sosok yang masuk ini paling garang mungkin. Panglimanya dia. Ya. Mau balik aula masalah apa informasi si Anjir mah. Bisa disebutkan siapa nama Anda? Apakah Anda sosok jin atau genderuwo? Apa Anda tahu dulunya di sini tempat apa? Apa benar di sini tuh dulunya sebuah situ? Benar. Nah, aku cari apa sih layang tempat aing iki. Jauh aku seharian. Karena kami manusia butuh jalan kehidupan, salah satunya dengan bertani. Mungkin dengan dibangunnya bendungan air ini, maksud kami itu biar bisa bergali. Terus Anda tidak menerima dengan adanya bendungan ini? Terus sosok ular itu siapa? Anak buah Anda semua? Eta biar kembali di depan aing kami. Eta anu dididik ku aing. Dia talantip. Bisa Anda duduk, biar tenang kita bercerita. Bisa aing begitu. Ini sosoknya gede. Anjir anu ngaran cicing dina batu eta lain. Gila anjir dia. Bila aing berabad-abad di dia. Apakah Anda seorang patih? Oh, jadi sahabat Benda Kalong, ternyata sosok yang masuk ini dia bilang iya adalah sosok patih dari ratu yang ular Orang tersebut. ngabongkar mah ada bangsa. Dia bilang
di sana katanya tepatnya. kaget takut dia bongoi. Bisa Anda tenang. Orang ditenangkan kau lah. Hah? Ya, di mana aing ngalah di mana kaku saya batu aing pakai kumpul. Karena kami butuh kehidupan dengan cara Enggak dendam saya dia. Jadi Anda yang sering menampakkan mengganggu para petani di sini. Pahat aing sama ngebil. Hmm. Saya tak kumpul saya. Terus apakah Anda sering menampakkan diri? Aing aku ngagoda kumpul. Ya. Oh, jadi jelema nu kumaha nu bisa diganggu teh. Nu bisa diganggu nya nu teu bisa diganggu. Bisa diganggu mah. Getokos saya ki. Gitu. Betul, maksud Anda rajin gimana? Ibadahnya. Oh, jadi apa geuning ajeun ka ibadah? Apa tuh aing mah? apabila kita rajin beribadah, katanya beliau bilang tidak bisa diganggu. Terus kita rajin berzikir. Apakah dengan kita rajin berzikir, Anda tidak bisa mengganggu kami? Tahu disebutkeun eta mah ya. Kenapa? Iya, aing oge panas, naon panas. Udah merasa kelelahan. Komisa, mediator juga merasa kelelahan. Sok tenang. Kalau ada balik kayak nanya si minta talantit. Itu sih ya. Kaget udah. Oh, kali ngarep. Apakah di sini terdapat banyak pusaka? Oh, Pak. Hayang naon sih ini. Ya, Ada kami sia nuturkeun aing. tidak bisa. Kami hanya menunjukkan bahwa untuk meyakinkan saudara-saudara kami, bahwa untuk meyakinkan keimanan kami bahwa yang gaib itu memang nyata adanya. Bisa Anda menunjukkan satu aja? Oh, aing mari bae kecuali siang ini jeung aing. Tidak bisa, karena saya hanya akan mengikut sama Allah Subhanahu. Enggak jeung aing ayo. Terus yang menciptakan Anda ini siapa? Apakah Anda tahu? Kita diciptakan untuk beribadah sama Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aing teh apa? Sosok siluman. Mungkin gimana kali? Itu balat anjeun aneh itu. Kang Ale melihat sosok-sosok mungkin teman-temannya dia. Sampai bisa bulu kuduk saya. Kaget. Tenang, sok, tenang. Dia tenangkan. Marantok sia. Kaget saya pemirsa. Saya belum terbiasa dengan serangan-serangan kayak gini. Tapi ya yakinlah dengan kita selalu berzikir ketika kita mendapatkan hal-hal kayak yang kebalasan. Jadi refleks kita menyebutkan nama Allahu Akbar. Ulah antap ulah. Gas balik ya kan. Naon tadi ganggu aing wae. Coba tenangkeun jan. Bisa Kang Ale menenangkan dia. Oh, Nah, kenali ya. Naon ya. oh, tenang. Balik ya. Balik tadi. Dulu apa tanah nanti. Sok talantik. Kang Ale coba menenangkan mediator tersebut karena merasa sudah kelelahan dan mungkin informasi dari beliau juga sudah cukup karena sosok beliau itu sudah tenang. Mau aya nu kuat di aing. Oh, gitu. Hah? Sama gak kayak kuku aing bungkul sia. Tenangkan. Sosok ini terus berontak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet ya. Sok nya bentar dia ke dia. Hop, Tak bisa diuk aing. pukulan dibacakeun terus, kedek diuk masuk. Gas balik ka ditu. Ngomong-ngomongnya. Jadi
beliau ini energinya cukup kuat karena dia Tempat merupakan anjingnya di tongolnya. sosok patih dari raja ular tersebut. Oh itunya. Wah, bah. Cai. Cai biar itu. Geblak. Wah, Alek, coba Pak. Oh, itu cukup kayaknya. Ternyata ini energinya positif ya. Alhamdulillah tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan terlalu ini ya takut. Dupi sarang-sarang itu. Uring jeung eyang wicaksana. Aya di ieu tempatan. Oh, sepuh teu payung kapungkur di dieu itu. Mohon. Kuring hayang utamina ka dieu panginten silaturahmi khususna meunang angeta pakur insyaallah gitu. Yang terang tempatan ieu sejarahna gitu. Syukur alhamdulillah. Atau masih kena jalma-jalma jiga mararane. Amin. Alhamdulillah. Lolobana mah geus poho kana waktu. Geus tengah denge adan. Mohon. Kan makhluk tadi ge jam ngomong. Lamun sararia teu darek salat, teu darek dikir, pasti diganggu. Mohon. Omat miapekeun ka anu tarani di daerah dieu. Ngadenge adan buru-buru wudu. Bisa jadi iblis juga tadi. Jadi pengikut maranehna. Ngutamakeun kekayaan. Poho kana akhirat. Nah, ini pun dia gini ngasih pepatah bagi kita ya. Kalau dengar ibaratkan Payung petani yang ada di sini Aya titip katanya padepokan atau apabila napi dengar kumaha. suara adzan terus buru-buru kita melaksanakan ibadah, soalnya dia suka mengabaikan yang 5 waktu, jadi mentingin Ulah sararieun sia aku makhluk kalar itu. Mohon Isi hati mararane ku dikir. Isi waktu mana ku ibadah ke Allah. Ulah kemana teh keun aku ubudunnya, geutahna dunya ieu teh tah. Nu mohokeun maneh, kan nyiptakeun maneh. Ya, tur nuhun gitu. Piwurukna kange abdi gitu. Alhamdulillah kuring teh seneng bunga teh papadana masih kene aya anak incu kuring nu kadarieu naik nyucruk galur muka carita. Tah eta teh siluman iblis teh. Tadi ge ngomong mun maneh kararosong hirup poho ka pangeran, poho kanu nyiptakeun pasti diasupan, pasti diganggu. Tong tarorek sararia teh. Nah bejakeun ka dulur-dulur maneh kabeh. Komo nu aya di sekitaran dieu. Ulah mau pohokeun waktu cai loba jang wudu. Nyeun saung paragi salat. Da hirup teh moal 1000 tahun. Wayahna mun anu poho di ieu patempatan kana waktu pasti jadi pengikut siluman orai. Pasti hirupna diganggu. Sok kuyu tidak ruakeun ala dunia tapi ulah poho akhirat. Bejakeun ka dulur-dulur anjeun kabeh. Insyaallah ya. Kamana maneh ararinit. Ulah kosong hate, ulah kosong pikiran, ulah poho kana nyiptakeun. Keur naon tatanem loba moal dibawa modar. Tapi kudu jadi jalan ibadah keur sararia. Ieu mah di Bandungan teh barantangul. Gedug adan teh ayo we digarawe. Eureun heula pas adan teh. Buru-buru kacai balik. Mun diteruskeun salat heula pek teruskeun. Lalaikan sama ibadah bisa mesti kene kabit aku dunia gitu aduh. Kade dunia teh bisa mohokeun diri nu sajati urang teh ti mana.
Are ka mana? Nasararia tek bari ka siluman orai. Daek. Urang teh asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. Boga harta ulah poho ka anak yatim, ulah poho ka jalma leutik. Insya Allah maraneh bakal selamat hirup di dunyana jeung di akhiratna. Amin. Ngan sakitu teh ayang mah pepeujeuh ka maraneh, kanu lain bejakeun. Sing araya mangpaatna. Amin. Atuh pihal Tegaruk Kucuru disepuh punyakeun wasilah kami abdi khususna kami umum salaraya paminten. Syukur atuh alhamdulillah. Oma teruskeun si araranjeun. Insyaallah. Alhamdulillah hate maneh sanajan aya nu hideung-hideung oge loba kene niat anu barodas. Niat kana ibadah maneh araya kene alhamdulillah. Tapi omat araya kene nu harideungna. Terus tingkatkeun. Ngaraha teh maraneh teh bodas. Jauh tina nafsu. Ulah ngumar kana amarah. Sabar nu jadi tuntunan hirup mararane. Allah. Bisa kita ada dapat kedatangan sepupu siapa ya sepupu namanya Wijaya tadi ya tadi lupa lagi ya Wijaya Umar ya Pak Alhamdulillah tadi pas sebelum dia sosok masuk kan kita ngeluarin sosok sembilan ular yang tadi soalnya dia agak mau bisa dikeluarin, coba saya ibaratkan menjebak dia, alhamdulillah dia bisa keluar dan ternyata Kang Aan tiba-tiba kehadiran sosok sesepuh saya tahu barangkali dia sesepuh uyut-uyutnya kali ya alam, tapi alhamdulillah dia ngasih pepatah buat kita ya tetap buat kita umumnya buat semuanya ya yang ada di sini katanya dia minta amanat sama saya dia katanya nitip yang ada di sini kalau kita lagi kerja terus dengerin suara adzan lebih baik kita diam dulu denger ibaratkan diam dulu jawab dulu suara adzan lebih baik terus ibadah jangan ibaratkan jangan di entar lagi jangan dilalai lagi ya, alhamdulillah kita dapat pepatah yang sangat berarti ya yang sangat bagus bagi kita yang sangat bermanfaat makanya saya mau menyampaikan Alhamdulillah sesepuh tersebut mungkin Anda menyaksikan beliau ini sepuh ya yang dulunya adalah mungkin orang penyiar agama Islam yang dimana sesepuh tersebut menyampaikan pepatah-pepatah buat kita yang alhamdulillah kita udah mulai ini Kang Aan gimana Kang Aan? Jadi rasanya tuh tadi saya tiba-tiba waktu bantu Kang Imam gitu saya ngelihat sosok kakek-kakek berjubah putih jenggotnya putih pula terus serasa mendekati wajah saya dan nggak ingat lagi Kang gitu. Jadi alhamdulillah dia ibaratkan ngasih amanat ya amanat yang baik terus minta amanat sama yang petani-petani yang di sini apabila dengar suara adzan terus jangan suka dilalai-lalain Alhamdulillah ya, gitu alhamdulillah mungkin apa dia kali sering yang menjaga di sekitar sini kali ya mungkin ini salah satu pertanda ya Kang saya dimasuki seperti lemas gitu seperti ngerasa bukan diri saya gitu ya tadi seperti saya tadi bilang ada sosok kakek-kakek pakai jubah putih terus semakin mendekat masuk seolah masuk gitu udah di situ udah tidur Kang Aan tidur
Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apapun yang terjadi pada malam hari ini, mudah-mudahan ada siar misteri kita tetap berjalan ya Kang ya. Mudah-mudahan jadi jalan keimanan dan ketakwaan buat kita semua. Ya, amin. Dan buat pemirsa juga itu tergantung kembali kepada Anda percaya atau tidak tentang hal ini. Silahkan Anda menilainya sendiri. Adapun komen ataupun saran baik ataupun buruk, insya Allah kami semua selalu mendoakan Anda selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana untuk selanjutnya Kang? Kang Abed? Udah kita tutup aja ya, takutnya kan konon kata tadi yang siluman ular bakal semakin banyak makhluk-makhluk di sini, takutnya ini pada kena kan kita yang repot lagi ya, soalnya karena udah pada lemas ya. Iya. Selasa ini ya kan nggak ada tenaga. Saya tadi juga udah merasa terkuras energi habis beratkan menipu sosok makhluk tersebut, soalnya tadi gak mau dikeluarin, susah. Kalaupun ada kekurangan dari kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar dan selalu belajar ya Kang Ian ya Kang Ale ya. Mungkin apapun yang seperti dalam pesan tadi seperti tadi ya Kang ya, seperti mendengar suara azan dimanapun kita berada, katanya air dekat ya Kang ya. Iya, dekat. Jadi mungkin itulah manfaatnya buat kita yang kami cari seperti itu ya Kang ya. Bahwa sosok siluman iblis itu ada, itu sosok yang baik pun penuntun jalan terang buat kita ada ya Kang ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kita semua. Tonton terus channel kami Sunda Kalong. Mudah-mudahan Anda selalu berkah, selamat dan sehat serta melimpah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah pemirsa, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.